Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heni Anggreni dari program studi pendidikan sejarah dari Sekolah Tinggi Ilmu Keguruan dan Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia Bandar Lampung. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya tentang manusia purba jenis Homo yang hidup pada masa praaksara. Homo berasal dari istilah Latin yang berarti manusia. Kedatangan manusia purba jenis Homo ini bertepatan dengan ditemukannya alat pertama dari batu. Manusia purba jenis Homo ini merupakan manusia purba termuda daripada manusia purba lainnya yang hidup pada masa praaksara. Fosil manusia purba jenis Homo ini ditemukan sekitar 15.000 sampai 40.000 tahun sebelum Masehi. Manusia purba jenis Homo sudah tidak dikategorikan lagi sebagai kera, melainkan sudah masuk ke dalam jenis Homo atau yang artinya manusia. Hal ini dikarenakan volume otak manusia purba jenis Homo sudah berkembang, sama seperti manusia modern saat ini. Saat ini sudah ditemukan 4 jenis manusia Homo. Yang pertama ada Homo soloensis, wajakensis, florensis, dan yang terakhir adalah Homo sapiens. Yang pertama adalah jenis soloensis. Jenis soloensis ini ditemukan oleh von Koningswald dan Weidenreich di daerah Ngandong, Sabung Macan, dan Sangiran sekitar pada tahun 1931 sampai 1934. Yang pertama ditemukan hanyalah tengkorak kepalanya saja. Ini diperkirakan ada pada zaman Pleistosen atas atau sekitar 300.000 tahun yang lalu. Adapun ciri-cirinya dari jenis Homo soloensis ini, yang pertama adalah volume otaknya mencapai 1000 sampai 1300 cc. Tinggi badannya sekitar 120 sampai 210 cm. Bagian wajah tidak menonjol tetapi dahi miring ke belakang. Berjalan tegak dengan 2 kaki atau yang disebut dengan bipedal sehingga bentuknya lebih sempurna daripada jenis-jenis yang lain. Tetapi otot pada bagian tengkuknya mengalami penyusutan. Pada zaman soloensis ini juga ditemukan beberapa alat yang terbuat dari tulang. Ditemukan pula kapak genggam, kapak perimbas. Alat-alat dari tulang-tulang binatang ini digunakan sebagai tombak dan juga digunakan untuk menggali umbi-umbian yang berada di bawah tanah. Dapat disimpulkan bahwa manusia jenis soloensis ini hidupnya adalah mencari binatang atau berburu binatang serta menggali makanan yang berada di bawah tanah seperti umbi-umbian. Menurut para ahli, kepunahan Homo soloensis ini diperkirakan penyebabnya adalah kurangnya bersosialisasi dan terjadinya beberapa wabah penyakit serta datangnya meteor. Selanjutnya adalah Homo wajakensis. Homo wajakensis ditemukan oleh von Reichotten pada tahun 1899 yang kemudian diteliti oleh Eugene Dubois dan von Koningswald. Fosil manusia purba jenis Homo wajakensis ini ditemukan di daerah Wajak, Tulungagung, Kediri, Jawa Tengah. Fosil yang dapat ditemukan adalah tengkorak, tulang rahang bawah, dan beberapa ruas tulang leher. Dengan ciri-ciri yang pertama adalah otak telah berkembang sama seperti sekarang, giginya yang kecil, wajah tidak menonjol, dan tinggi tubuhnya sekitar 130 sampai 210 dengan berat 50 kg sampai 120 kg. Jenis Homo wajakensis ini hidupnya lebih modern daripada jenis Homo soloensis karena makanannya sudah dimasak walaupun dengan cara yang sangat sederhana dengan alat seadanya. Yang selanjutnya adalah jenis Homo florensis. Jenis Homo florensis ini ditemukan oleh tim gabungan dari Puslitbang Arkeolog Nasional Indonesia dan University of New England, Australia. Tim arkeolog dari Indonesia dipimpin oleh Raden Panji Sujono dan dari Australia dipimpin oleh Mike Morwood pada tahun 2001. Saat melakukan penggalian di liang Buah Flores ditemukan beberapa kerangka manusia tetapi ukurannya lebih kecil atau kerdil. Kemudian ini diduga adalah tulang dari Homo florensis. Tulang-tulang yang ditemukan ini diperkirakan sejak 94.000 sampai 13.000 tahun yang lalu. Adapun ciri-ciri dari Homo florensis adalah badannya yang tegak, kakinya yang besar,
Berjalan dengan kaki yang tegak atau lurus seperti bipedal. Volume otaknya sekitar 417 cc dan ukurannya kerdil atau kecil. Serta manusia jenis Homo florensis tidak memiliki dagu dan tingginya kurang dari 1 meter. Maka dia disebut manusia kerdil. Perkembangan dari Homo soloensis dan Homo wachekensis yang lebih lanjut dinamakan jenis Homo sapiens. Manusia purba jenis Homo sapiens ini lebih maju daripada manusia purba lainnya, serta manusia purba jenis sapiens ini merupakan manusia cerdas dilihat dari pemikirannya. Maka dinamakan Homo sapiens atau sapiens yang artinya adalah cerdas. Jenis Homo sapiens ini diperkirakan hidup sekitar 40.000 tahun setelah diadakannya penelitian-penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh beberapa para ahli dan para arkeolog. Manusia jenis Homo sapiens ini memiliki postur tubuh yang sama seperti manusia pada saat sekarang ini. Namun cara hidupnya berbeda. Cara hidup manusia Homo sapiens ini berpindah-pindah atau nomaden. Manusia jenis Homo sapiens ini mengandalkan dengan cara berburu dan mencari makanan. Manusia jenis Homo sapiens ini sudah dapat membuat alat dari batu ataupun dari tulang untuk berburu makanan atau mencari ikan. Manusia jenis Homo sapiens ini memiliki ciri-ciri yang pertama dapat berjalan lurus dan tegak, yang kedua volume otaknya sekitar 1650 cc, yang ketiga mempunyai wajah yang datar serta lebar, yang keempat mempunyai akar hidung yang lebar, dan yang terakhir manusia Homo sapiens ini memiliki dagu. Setelah ini saya akan menampilkan gambar-gambar serta alat-alat yang digunakan oleh manusia purba jenis Homo dan bagaimana mereka cara bertahan hidup. Alat-alat yang digunakan manusia purba Homo soloensis yaitu alat tanduk, kapak genggam, flake atau alat serpih, dan alat-alat yang terbuat dari tulang. Saya akan menjelaskan tentang alat yang terbuat dari tanduk ataupun alat yang terbuat dari tulang. Alat yang terbuat dari tulang atau tanduk rusa, ujungnya ini bentuknya lancip atau bentuknya bergerigi, digunakan sebagai penusuk atau potongan untuk pisau, dan digunakan untuk mengorek ubi serta untuk menombak ikan di sungai. Selanjutnya yang digunakan oleh manusia Homo soloensis adalah kapak genggam. Kapak genggam ini berfungsi untuk memotong daging atau menguliti binatang dan menggali ubi. Kapak genggam tidak bertangkai sehingga cara penggunaannya pun digenggam. Yang ketiga yaitu alat serpih atau flekes. Ini adalah serpihan sisahan pembuatan kapak genggam yang dibentuk menjadi tajam. Fungsinya sama seperti kapak genggam, yaitu sebagai alat penusuk, serut, pengupas makanan, menangkap ikan, serta mengumpulkan buah-buahan dan ubi-umbian. Yang terakhir yang digunakan oleh manusia Homo soloensis adalah kapak perimbas. Kapak perimbas berfungsi untuk memahat tulang, merimbas kayu, dan digunakan sebagai senjata. Alat-alat yang digunakan oleh Homo wachekensis masih sama seperti alat-alat yang digunakan oleh Homo soloensis. Hal ini dikarenakan Homo wachekensis belum dapat membuat alat-alat dari batu ataupun dari tanduk. Berikut ini adalah gambaran dari liang buah, tempat di mana ditemukannya manusia Homo florensiensis. Liang buah adalah gua batu kapur di Pulau Flores, Indonesia. Gua tersebut berada sedikit di utara kota Ruteng di Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Gua tersebut menunjukkan potensi arkeolog dan paleontologi pada tahun 1950 dan 1960-an. Di dalam liang buah, selain ditemukan kerangka manusia Homo soloensis, juga ditemukan beberapa alat yang diduga adalah alat yang digunakan pada Homo florensiensis. Alat-alat tersebut adalah alat batu beliung, mata panah, pisau, dan arang. Hasil peninggalan budaya dari Homo sapiens adalah kapak corong, alat serpih, kapak genggam, kapak persegi, alat tulang atau tanduk runcing, dan nekara.
Kapak corong biasa disebut juga dengan kapak sepatu karena bentuknya yang mirip dengan sepatu. Kapak ini umumnya digunakan sebagai alat upacara dan sebagai tanda kebesaran seorang kepala suku atau pemimpin. Nekara berbentuk seperti drum memiliki berbagai fungsi yang disesuaikan dengan adat dan tradisi masing-masing. Beberapa fungsi utama dari nekara adalah sebagai alat musik yang digunakan saat upacara-upacara adat atau acara-acara sakral saja. Sedangkan fungsi kapak persegi adalah untuk membantu menanam tanaman dan memotong hasil tanaman sebagai alat pemotong, pengerat maupun pemukul dalam pembuatan perahu, sebagai alat tukar dalam bidang perdagangan, sebagai lambang kebesaran, dan yang terakhir adalah sebagai alat pelengkap dalam upacara ritual. Kita telah mempelajari bermacam-macam jenis manusia Homo. Di sini saya akan memperkenalkan penemu-penemu dari manusia-manusia Homo itu. Ini adalah von Reichotten yang menemukan fosil Homo wajakensis pada tahun 1899. Yang selanjutnya adalah foto atau gambar Eugene Du Bois dan von Koningswald yang meneliti penemuan dari von Reichotten. Von Koningswald juga menemukan jenis Homo soloensis yang ditemukan di Ngandong, Sabung Macan, dan Sangiran pada tahun 1931 sampai 1934. Selanjutnya adalah Weidenreich yang menemukan jenis soloensis bersama von Koningswald di Ngandong, Sabung Macan, Sangiran pada tahun 1931 sampai 1934. Yang selanjutnya adalah Mike Morwood. Mike Morwood adalah tim gabungan dari Puslitbang Arkeologi Nasional yang meneliti bersama Raden Panji Sujono, perwakilan dari Indonesia. Raden Panji Sujono merupakan tim arkeolog gabungan dari Puslitbang Arkeologi Nasional yang merupakan perwakilan dari Indonesia. Beliau menemukan fosil Homo floresiensis bersama rekannya yang bernama Mike Morwood pada tahun 2001 saat melakukan penggalian di liang buah Flores. Baik, hanya ini saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi manusia Homo yang hidup pada masa praaksara. Jika ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menyaksikan video ini sampai dengan selesai. Semoga kita sama-sama mendapatkan pelajaran dengan adanya video ini. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.